Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini ikut hari peringatan pembentukan Ketua PGRI Kota Bandar Lampung ya. Dan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam Kombel SD 2 Nyeruit, SD 2 BW Nyeruit ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian serta anak-anak perwakilan dari kelas 6 ya. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama dalam rangka mempresentasikan kegiatan Kombel kita untuk mengadakan kegiatan yang saya kasih judul turnamen bola tangan tingkat SDN 2 Bumi Waras tahun 2024 yang dipresentasikan oleh saya dalam rangka juga kegiatan PKG PJOK Kota Bandar Lampung tahun 2024. Next. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu menyingkapi dari peserta didik atau murid-murid SD 2 Bumi Waras yang gemar melakukan aktivitas olahraga terutama dalam bentuk kompetisi ya. Setelah saya kenalkan dengan permainan bola tangan, mereka cenderung menyukai dan saya berkeinginan untuk mengadakan turnamen yang akan dilaksanakan nanti setelah akhir kegiatan SAS ya, sumatif akhir semester. Kita sebagai anggota Kombel dari SDN dari 2 BW Nyeruit ya akan memfasilitasi kegiatan ini ya. Saya kemarin sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah karena memang kita punya tradisi kelas meeting ya zaman dulu ya. Jadi ini sudah bisa dilaksanakan nanti ya. Next. Tujuannya adalah untuk sebagai sarana untuk menyehatkan dan menyenangkan, kegiatan yang menyehatkan dan menyenangkan bagi peserta didik di sekolah kita ya. Juga bisa mengembangkan keterampilan gerak psikomotor, sikapnya, afektifnya, dan pengetahuannya, kognitifnya dalam bermain bola tangan yang bisa memupuk sifat sportivitas dan P5 karakter Pancasila ya. Ini juga kegiatan yang seluruhnya berpusat kepada peserta didik, kita sebagai guru-guru nanti sebagai fasilitatornya saja. Next. Berikutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan ya. Ada dua hal yang menjadi tujuan utama. Peserta didik dapat mempraktikkan permainan modifikasi bola tangan dengan baik ya. Ini bergu 7 orang kali 7 orang, satu regunya berarti 7 orang ya. Kita batasi waktunya 2 kali 10 menit ya. Yang kedua, mereka juga nanti menjadi panitia. Jadi diharapkan mereka menjadi dapat mendesain dan menyelenggarakan kegiatan turnamen bola tangan yang menyenangkan dengan baik ya. Indikator-indikatornya di sana sudah tertera dengan jelas dan langkah-langkah bagaimana untuk menyukseskan kegiatan ini. Dari kita bisa memfasilitasi peserta didik, memediasi peserta didik dan membina mereka agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Next. Struktur kegiatan. Jadi kegiatan ini dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler ya yang berbasis olahraga atau PJOK. Ini menggunakan model SEM, Sport Education Model, yang istilah baru tentang class meeting. Zaman dulu kita sebutnya class meeting, sekarang namanya SEM ya, Sport Education Model, serta bermuatan P5. Jadi bagaimana mengembangkan karakter mereka ya peserta didik ya. Jadi bermainnya harus mengembangkan karakter P5 ya.
Jadi diharapkan nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Ini dibatasi pesertanya atau pemainnya dari kelas 4, 5, dan 6 yang usianya 10 sampai 12 tahun. Setiap tim boleh berjumlah 7 sampai maksimal 10 orang dari masing-masing kelas. Ya, misalkan kelas 5A, misalkan bisa buat tim A atau tim B, tim A-nya putra semua, tim B-nya putri semua, nah silakan. Tapi putra dan putri nggak boleh dicampur ya, karena dalam pertandingan olahraga masih dibatasi gender, terutama untuk yang permainan. Jadi kita akan membatasi 8 tim keseluruhan untuk putra, 8 tim untuk putri. Tapi kalau udah lebih dari 8 sudah dicukupkan ya. Tapi kalau kurang dari 8 nggak apa-apa ya. Kemudian wasitnya itu panitianya, wasitnya, jurinya itu dari peserta didik khusus kelas 6 saja. Jadi kelas 5 dan kelas 4 hanya peserta. Kelas 6 selain jadi peserta, kelas 6 juga jadi panitianya, jadi wasitnya, jadi jurinya. Kira-kira sanggup ya nanti ya? Iya. Sambil kita belajar juga untuk memahami apa itu belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi, belajar bekerja sama ya. Tanpa kerjasama, tanpa berkomunikasi yang baik, kegiatan tidak bakal berhasil. Itu modal kita untuk menjadi peserta didik yang sukses ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pertandingannya. Sebelumnya menggunakan format sistem gugur, nanti akan dilaksanakan 2 hari, tanggal 4 dan 5 November ya, Rabu dan Kamis. Kemudian pendaftarannya hari Selasanya tanggal 3 Desember, dan kita sosialisasikan dari hari ini ya, tanggal 30 sampai tanggal 3 Desember nanti kita sosialisasikan kepada kawan-kawan kalian nanti ya. Boleh bentuk timnya 1 orang 7 atau sampai 10 orang ya. Waktunya tadi kita mulai jam 8 sampai maksimal jam 12 siang ya. Ini berikutnya aset-aset yang kita perdayakan ya. Dari aset sumber daya manusia, kepala sekolahnya, guru PJOK-nya, saya sebagai pelaksana proyek, sebagai ketua koordinator, fasilitator, dan pembimbing kegiatan. Sedangkan guru-guru yang lain melibatkan diri untuk menjadi fasilitator atau pembina kegiatan. Ya, guru PJOK, guru PAI, wali kelas 4, 5, 6, tidak menutup kemungkinan mungkin dari Bu kelas 2, kelas 1, kelas 3 juga bisa ikut membantu nanti ya. Kemudian next, kapasitas aset yang akan diberdayakan ya, kita akan memberdayakan aset yang kita miliki. Ada 7 aset di sekolah: aset SDM, aset fisik, aset lingkungan alam, aset sosial, politik, dan agama budaya, dan terakhir yang paling penting aset finansial. Jadi ada 7 ya. Tapi yang paling banyak dikembangkan di sekolah adalah 3: aset sumber daya manusia, aset fisik, dan aset finansial. Sedangkan lingkungan alam itu tergantung kondisi lingkungan kita ya. Alhamdulillah lingkungan kita sangat nyaman, banyak pohon-pohonan jadi rindang dan nyaman ya. Kemudian untuk aset sumber daya, baik dari peserta didik, gurunya, penjaga sekolah, dan orang tua wali murid, nanti kalau ada yang mau ikut menonton, mau ikut mensupport ya kegiatan, dipersilahkan ya. Memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing. Peserta didik nanti ada yang jadi panitia ya, baik itu sebagai ketua panitia, sekretaris, wakil ketua, sekretaris, dan koordinator kegiatan lomba ya. Nanti ada yang mimpin doanya, nanti dibimbing oleh Pak Padi, misalkan kan pembawa acara nanti mungkin bisa dibimbing oleh Bu Yuni sama Bu Nomi ya, dan lain sebagainya.
kita nanti bareng-bareng aja jalan, tapi anak-anak yang melaksanakan. Nah, pada saat kegiatan nanti juga ada guru dan peserta didik yang bertugas sebagai dokumentator ya, memvideokan, memfoto-foto ya. Terus ada yang pencatat kegiatan. Oh, tadi pertandingan tim Excel lawan tim Omega misalkan. Oh, sekian kali sekian, yang mencetak golnya siapa aja, nanti dicatat ya. Jadi ada tim pencatat ya, segala macamnya. Kemudian kita gunakan juga aspek fisik, atau kalau dulu sarpras ya, sarprasnya sesuai dengan yang ada kita sekolah ya, lapangannya, bolanya kita modifikasi menggunakan bola poli ya. Kalau bola tangan ya mirip seperti itu, cuman agak sedikit berbeda saja, tapi ukurannya seperti itu. Kita juga bisa menggunakan seperti HP ya, laptop untuk kegiatan-kegiatan dan proyektor juga yang ada di sekolah ya. Jadi sebetulnya kegiatan ini bisa berjalan ya, walaupun finansialnya nol atau zero budget ya. Tapi kalaupun nanti ada pengeluaran dadakan yang sifatnya darurat, nanti saya sebagai pelaksana proyek akan menanggungnya. Demikian. Selanjutnya, next. Kegiatan ini juga akan dilakukan evaluasi atau penilaian asesmen ya, yang akan kita ambil menggunakan asesmen otentik dengan pendekatan asesmen as learning dan asesmen for learning. Maksudnya menggunakan penilaian teman sebaya antar sesama kawan peserta didik ya. Misalkan Mikaela menilai Alvaro menilai siapa? Kalisa ya. Itu namanya peer assessment. Jadi saling menilai. Oh, tadi si Alvaro larinya bagus. Oh, si Mikaela tadi pukulannya bagus. Nah, itu nanti kita wawancara ya setelah selesai kegiatan ya. Perlu diingat, oh tadi ini sih ini bagus. Jangan ditutup-tutupi, jangan berbohong. Di situ kita namanya berusaha untuk menjadi pelajar yang jujur ya, jujur apa adanya ya, tetapi saling menghormati dan menghargai ya. Sumber informasinya dan selain peserta didik juga ada peserta didik merefleksi dirinya sendiri ya, menggunakan format yang seperti yang kemarin ya, kita pernah juga menggunakan observasi dari para guru ya. Nanti yang terlibat bisa membantu untuk melakukan penilaian ya. Sumbernya adalah dari peserta didik, dari guru dan guru-guru yang lain yang terlibat, dan data kegiatan baik berupa catatan ya, hasil pertandingan ataupun foto dan video. Selanjutnya, metode pengumpulan informasinya bisa melakukan wawancara, dari observasi, dari analisis, pencatatan data dan lain sebagainya. Selanjutnya, tantangan yang mungkin terjadi di sini ya, pasti saja dalam sebuah kegiatan ada aja tantangan yang terjadi, seperti kesulitan melakukan pembagian peran ya. Saya nggak mau jadi ketua, nah itu nanti kita bantu ya oleh guru-guru ya, terutama misalkan kalau ada kecelakaan kita siapkan juga P3K, sudah ada P3K ya, jadi nanti ada tim medis juga ya. Tapi kalau sampai terlalu parah juga bisa dirujuk ke layanan kesehatan, balai kesehatan yang terdekat atau yang sesuai. Kalaupun misalkan terjadi hujan ya, kalau terjadi hujan kita bisa berhenti dulu. Kalau hujannya lama mungkin kan kita bisa tangguhkan keesokan harinya. Jadi kita prepare aja, siap-siap aja. Kalaupun 2 hari tidak siap bisa jadi 3 hari. Jadi itu namanya kendala cuaca, kita nggak bisa tahu ya, tapi kita prepare saja. Demikianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup, kita adakan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin dipertanyakan